Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita Radio Jurig. Sebelum ke ceritanya, alangkah lebih baiknya Radio Jurig bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurig memiliki cerita yang berjudul Misteri Kisah Nyata Pesugihan Uang Balik. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya teman Radio Jurig mendengarkannya sambil ngopi agar lebih santai. Kita langsung aja ke ceritanya yang memiliki judul Cerita Misteri Kisah Nyata Pesugihan Uang Balik. Selamat mendengarkan. Selalu saja ada orang-orang yang ingin kaya secara instan tanpa harus bekerja keras, sehingga tersesat jalan kehidupannya ke lembah pesugihan. Cara mudah mendapatkan uang gaib atau pesugihan cepat dapat uang, salah satunya yaitu mendapatkan uang balik. Ternyata pesugihan dengan sarana uang balik atau uang gaib itu sangat digemari. Namun tidak satu pun membuahkan hasil. 99% banyaklah yang kecewa. Bukan sedikit biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan uang balik yang jadi incaran tersebut. Uang balik gratis atau pesugihan uang balik tanpa mahar bisa didapatkan melalui hasil ritual di tempat keramat. Tidak sedikit paranormal yang mengaku mengetahui cara membuat uang balik dengan sederhana untuk dijual dengan jaminan siap pakai. Sudah bisa dipastikan ia hanya ingin menipu. Untuk itu diperlukan ekstra hati-hati. Buat teman Radio Jurig semuanya, cerita mistis pesugihan uang balik. Pemburuan uang balik itu memang sudah marak sejak dari dulu. Cerita mistis ini bermula dari salah satu seseorang yang telah sukses menjalani ritual di suatu tempat keramat yang sebenarnya uang gaib itu tidak diharapkan oleh si pelaku. Lantaran niat awal si pelaku itu ingin menikahi sosok peri cantik jelita yang berstatus janda beranak dua dan memiliki kekayaan 2 peti uang. Lantaran sosok peri cantik ini tingkatannya lebih tinggi dan tidak pantas memiliki suami manusia, biasanya yang usianya masih sangat muda dan tidak memiliki pondasi yang kuat. Akhirnya sosok peri nan cantik jelita itu merasa iba dari keinginannya yang kuat untuk menikahinya. Akhirnya ditolak mentah-mentah, namun peri tersebut memberikan imbalannya berupa uang 2 lembar 100 ribuan untuk dia pergunakan setiap hari. Sosok peri nan cantik jelita itu yang bernama Nyimas Layung Sari, putri tunggal Eyang Gerba penguasa keramat. 5 damar wulan uang pemberian yang 2 lembar itu dibelanjakan oleh pelaku bernama inisial Romi, dan 1 lembar lagi dipergunakan oleh istrinya. Jadi pasangan suami istri tersebut, keduanya belanja dengan uang tersebut, yang tentunya ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar. Uang balik tersebut
sama seperti uang yang berlaku di alam kita. Dan setiap dibelanjakan, pasti uang tersebut akan kembali masuk ke dalam saku Romi. Begitu juga yang dibelanjakan oleh istrinya Romi. Setiap uang tersebut dibelanjakan, tentu akan kembali pada si empunya, lantaran uang tersebut ada yang mengendalikannya. Siapa lagi kalau bukan sosok gaib? Siapa sosok gaib tersebut? Entah peri sendiri atau bisa saja para cantik atau emban pengikut kerajaan gaib. Hanya Romi sendiri yang tahu. Tidak seenaknya Romi membelanjakan uang itu. Tentu ada beberapa pantangan yang harus tidak boleh dilanggar, yakni tidak boleh melangkahi biting tusuk daun atau biting tusuk sate. Tidak boleh melangkahi bekas penginang atau makan sirih. Tidak boleh berbelanja yang hari lahirnya sama dengan pemilik toko atau warung. Dan juga tidak boleh berbelanja pada pemilik warung atau toko yang sedang datang bulan atau menstruasi. Pantangannya yang ketiga dan empat secara logika tidak akan bisa diketahui oleh orang lain. Tapi bagi Romi dan istrinya tidak akan sulit, lantaran kemanapun Romi dan istrinya melangkah untuk berbelanja, pasti akan diikuti oleh sosok gaib dan akan memberitahu secara berbisik, pasti akan selamat. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti akan terjatuh juga. Penulis diberitahu oleh Romi kalau uang balik yang dijalankan oleh istrinya itu tidak pernah kembali lagi. Yang menjadikan penyebabnya ternyata Henny, istrinya pada waktu belanja, karena kedua tangannya berat membawa belanjaan, tidak sadar kalau dirinya melangkahi biting dan spontan menjerit lantaran tubuhnya terasa tertusuk benda yang sangat tajam. Tidak urung, barang bawaannya jatuh berantakan. Akhirnya tukang becak langganannya pun membantu memunguti belanjaannya yang berserakan itu. Sadar kalau uang balik jimatnya itu hilang, tidak kembali lagi. Spontan tubuhnya meriang, panas dingin, tanda menyesali atas keteledorannya. Apakah ada efeknya? Jelas tidak, hanya uang itu tidak kembali lagi. Pas hari kejadian itu, Henny istrinya Romi baru 24 kali membelanjakan uang tersebut. Padahal biasanya dalam satu hari mencapai 60 kali lebih dibelanjakan pada agen grosir serta toko-toko besar. Kini yang beroperasi hanya tinggal satu lembar yang dimiliki oleh suaminya yang inisial Romi. Tentunya dia akan ekstra hati-hati untuk setiap melangkah, takut kejadian sama dengan yang dialami oleh istrinya. Tapi jika memang sudah patokannya uang itu tidak kembali lagi, tidak jadi soal, lantaran Romi sudah belasan tahun memiliki uang balik jimat tersebut. Kekayaan yang telah dimilikinya pun tidak kalah dengan orang-orang yang memiliki pesugihan. Memang ketika dilihat waktu dulu Romi melakukan ritual terbilang sangat fokus sekali. Ketika turun hujan, Romi tetap berada di luar cukup lama
Dan setelah lama-kelamaan tiba-tiba datang banjir bandang. Namun Romi masih tetap bertahan di tempat semula, menunggu sosok gaib yang muncul. Tapi weleh yang ditunggu-tunggunya tidak pernah menampakkan dirinya. Esok paginya Romi turun dari keramat walaupun belum bertemu dengan sosok gaib. Maksudnya hendak membuang hadas di sekitar lokasi keramat. Aneh, di lokasi itu tidak ada bekas tanda-tanda hujan serta banjir. Tanah yang dipijak masih kering. Romi tidak sendirian ritual di tempat keramat itu. Masih ada beberapa segelintir orang yang ritual bareng, namun berbeda niat. Ketika ritual dalam ketiga, barulah Romi ditemui oleh sosok peri nan cantik jelita. Dan disitulah keduanya berdialog langsung. Menulis sendiri tidak tahu jelas apa yang dibicarakannya itu. Yang jelas pertemuan kedua makhluk Tuhan yang berbeda alam itu benar-benar terjadi. Dan pada akhirnya Romi pun diberikan 2 lembar uang jimat. Dan hingga kini Romi masih memiliki uang itu. Itulah cerita misteri kisah nyata pesugihan uang balik yang pertama. Ikutin terus Radio Jurig dan bantu di subscribe agar teman Radio Jurig bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang selanjutnya, yaitu hati-hati modus pesugihan uang balik. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita Radio Jurig yang memiliki judul kisah nyata pesugihan uang balik. Semoga teman Radio Jurig sehat selalu dan banyak rezeki. Begitu juga selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Di bagian kedua cerita Radio Jurig itu yang memiliki judul hati-hati modus pesugihan uang balik. Terima kasih. Buat teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.